Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional, di mana dengan materi esensial terdiri dari dua materi esensial. Yang pertama adalah mewujudkan persatuan Indonesia, dan yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy. Baik anak-anakku, untuk materi yang pertama adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah anak-anakku, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci atau sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol adalah sebagai berikut ini anak-anak. Yang pertama adalah perasaan senasib, yang kedua adalah kebangkitan nasional, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda, yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Dari tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia tersebut adalah hal yang paling penting kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk menciptakan dan menghadirkan rasa persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, pergerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi khususnya oleh para pemuda. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Menurut laporan dari Kemenpora RI, ada 10 masalah pada generasi pemuda. Nah, berikut ini anak-anak adalah 10
masalah pada generasi pemuda. Semoga saya harap kalian semuanya tidak termasuk dalam golongan 10 permasalahan pemuda berikut ini. Kalau semua generasi pemuda banyak memiliki masalah, siapa yang akan meneruskan cita-cita dan eksistensi bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Setidaknya kita sebagai generasi bangsa dan negara Indonesia, kita harus menjadi generasi emas yang berpendidikan, cerdas, dan religius. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Contoh, perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 berusia 41 atau 42 tahun. Maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya keberhasilan tersebut tidak didapat secara tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai dari sekarang ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. Dan yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Selanjutnya yaitu adalah materi yang kedua yang berjudul kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia tentu harus memiliki alasan yang utama. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila rasa persatuan dan persatuan yang ada di masyarakat Indonesia tidak dipupuk secara sejak dini. Nah, bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri Zamrud di Katulistiwa seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti yang dinyanyikan oleh Pos Plus yang berjudul Nusantara. Indah, luas, sumber daya alam manusia dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Selain hal-hal di atas, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena
kualitasnya. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa mendatang. Pada saat ini, torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Silahkan kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang. Pelajari bagaimana prestasi itu diraih dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Jadi kali ini kita sudah belajar masih dalam rangka bab 4 dengan materi esensial. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia, dan yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.